Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru minum badre. Jadi slow kena. Semangat sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa summa qala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا, mari Bapak Ibu sama-sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu wa summa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Yang kita hormati dan yang kita muliakan, keluarga besar, keluarga yang ditinggalkan, anak-anak almarhumah beserta menantu, cucu yang ditinggalkan, buyut yang ditinggalkan, keluarga dekat, keluarga jauh yang hadir malam ini yang kita hormati. Yang kita hormati aparatur pemerintah, hadir langsung Bapak Lurah dan jajaran, para ketua RW, ketua RT, khususnya ketua RW RT setempat yang kita hormati, para tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus masjid, Bapak Imam Khatib dan Garing yang kita hormati. Kemudian Babin Kaptimnas juga hadir malam hari ini. Kemudian penyelenggara takziah, ada 5 penyelenggara malam ini. RT RW ya, Pemda Kota Bengkulu, RT RW, forum RT RW, pengurus syarat dan seterusnya. Hanya polisi. Saya sebutkan dulu. Bapak Ibu jamaah takziah wa tasliah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz Kader Deli Munte yang kita hormati. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Maka tidak ada kekuatan lain melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dihantarkan di rumah duka ini, ke rumah duka ini dalam rangka bertakziah dan bertasliyah, menghibur keluarga kita yang sedang berduka atas pulang ke rahmatullah Ibunda Yakobaina binti M. Yusuf Yahya. Kita doakan keluarga kita diberikan oleh Allah kekuatan dalam kesabaran. Amin. Amin. Kekuatan dalam keimanannya. Amin. Amin. Dan almarhumah kembali kepada Allah bi husnul khatimah. Amin. Terima oleh Allah seluruh amal ibadah. Amin. Diampuni dosanya. Amin. Ya Allah, terkhusus jamaah yang hadir malam ini, ibu-ibu, jadikan mereka ini di akhirat menjadi bidadari-bidadari surgamu ya Allah. Amin. Bapak menjadi raja-raja di surgamu ya Allah. Amin. Andaikan malam ini ada yang datang membawa utang, punya utang sebagainya, tolong lunaskan ya Allah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu jamaah takziah wa tasliah rahimakumullah. Bicara kita masalah mati, maka mati ini tidak akan terjadi melainkan atas ketentuan Allah. Kalau kita kembali mengingat sejarah bagaimana Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat maut, Pak. Malaikat maut ini tukang cabut nih, Pak.
Bukan Israel Ustaz, bukan Bu. Karena kalau dalam lagunya Israel ini cuma tugasnya memanggil. Ya Bu ya. Bila Israel datang memanggil. Betul Bu? Kan itu kan? Apa ada lagunya? Bila Israel datang mencabut. Tidak ada, bisa salah lagi. Jadi Bapak Ibu jamaah, ketika datang malaikat maut ke rumah Rasulullah, saat itu Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama istrinya Aisyah dan anaknya Fatimah. Kata Rasulullah, wahai anakku, wahai putriku, keluarlah sebentar. Kau tengok siapa di luar. Dibuka pintu Pak, tidak ada. Balik Fatimah lapor kepada, ya Rasulullah, wahai ayah, wahai abah, tidak ada siapa di depan itu, tidak ada orang. Ada, coba kau tengok lagi. Berulang sampai 3 kali Pak. Fatimah datang kembali, ternyata Bapak Ibu laporkan bahwa ada yang datang. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, engkau tahu siapa yang datang itu? Enggak tahu wahai ayah tercinta. Yang datang itu adalah malaikat maut. Karena Nabi waktu itu dalam keadaan sakit Pak. Dalam keadaan sakit. Nah, inilah Pak. Jadi mati itu proses Pak. Walaupun tidak sakit parah dan sebagainya, pasti diawali dengan sakitnya Pak. Nah Rasulullah pun dalam keadaan sakit waktu itu. Cuman mulianya Nabi ini gitu Pak. Jadi malaikat maut sampai beliau berada dalam pangkuan istrinya Aisyah. Ini mulianya. Ya Bapak, kalau nak cubu-cubu misal, siapa tahu malaikat maut nak jemput, sakit-sakit kepala dikit minta peluk dengan bini. Ada nu ngapo sakit kepala ni, kata Ustaz, siapa tahu malaikat maut sampai. Ibu langsung pangku, ibu langsung istighfarkan, ibu langsung ya pesan wasiat, kalau punya wasiat sampaikanlah wasiat terakhir kan. Tapi ikhlas, kadang-kadang setengah ikhlas tidak apa sakit kepala nih, itulah ratu lagi sakitnya balik ngaku mau durus lingkup mana-mana. Panas 60 jadi 100 Pak. Masya Allah. Nah, maka Bapak dan Ibu jemaah, ini mulianya Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Pak ketika malaikat mau mencabut ruhnya Rasulullah? Ya. Datang Pak malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu. Sekelas Nabi Pak. Sekelas Nabi. Apa kata Rasulullah? Wahai ya malaikat maut, andaikan memang ini adalah perintah Allah, ini bukti Allah sudah rindu kepadaku, maka silakan laksanakan tugas malaikat maut. Ini Muhammad dulu Pak, jangan Muhammad kini. Datangi Israel, baca model ini. Aku ini tutup lalu jemputmu wahai ya Rasul misalnya, wahai ya Muhammad. Kata Muhammad kini, wahai kira-kira baca tak kalau pagi baik. Besok aja. Itu panjang ceritanya Pak. Tapi Rasulullah tidak. Wahai malaikat maut, kalau memang itu betul-betul perintah Allah, lanjutkan tugasmu. Dicabut Pak, Masya Allah. Tarik Pak. Rasulullah pun Pak. Ternyata malaikat maut memalingkan wajahnya. Kenapa Pak? Tak tega. Sakitnya. Merasakan tak tega. Ketika melihat Rasulullah SAW merasakan sakit satu maut. Dan sakitnya satu maut itu Pak, ketika dicabut oleh malaikat maut, malaikat Israel tadi, dicabut itu, maka sakitnya sampai 70 tingkatan Pak. Dicabut tingkatan pertama, tingkatan yang paling halus, sakitnya Allahu Rabbi Pak. Nabi ahli ibadah masih juga merasakan sakit sakit maut. Kadang-kadang balik berpikir Pak, Nabi saja sakit ketika dicabut sakit maut Pak. Nabi ahli ibadah, bagaimana dengan kita Pak? Nabi ibadah sampai bengkak kaki Pak. Kita bengkak tidak? Ada bengkak-bengkak? Kita nih galak bengkak nih mato. Kaki jarang bengkak-bengkak Pak. Dicabut Bapak Ibu jamaah Allah Rabbi Pak. Luar biasa. Berangkat terus Pak jamaah. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang husnul khatimah, ya,
ya. Husnul khatimah itu ya bi'araqil jabin. Jadi tanda husnul khatimah itu salah satunya berkeringat di jabin. Jabin ini jabha. Jabha ini apa nih? Di bawah kening di pucuk alis. Namanya jabha. Jabin. Kalau gabin roti. Jadi kalau berkeringat itu tanda husnul khatimah, Pak. Dan ini tidak banyak direkayasa. Kata Ustaz, ini supaya dikejar orang husnul khatimah, berkeringat dikit, orang tidak ada disemprot pakai spray dikit. Tidak banyak Bapak Ibu jemaah. Kenapa Bapak dan Ibu dia berkeringat? Karena saat itu terkejut, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Makanya Pak Bu, dijadikan kematian seorang itu ayyukum ahsanu amala. Allah ingin memperlihat di antara mereka siapa yang paling baik amalnya. Di surah Qaf ayat 22 misalnya. Babasarukal yawmal hamid. Pada hari itu, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Allah membukakan dinding sehingga pada saat itu dia bisa melihat dengan lihatan yang sangat tajam. Jadi saat sakaratul maut itu berangkat, Pak. Saat itu ya, kan biasanya orang mata nengok ke pucuk, Pak. Nah, nengok ke pucuk tuh matanya, saat itulah Allah bukakan hijab. Allah bukakan dinding ya. Babasarukal yaumal hamid. Pada waktu itu kata Allah, kami buka dinding, kami buka pembatas, kami buka hijab mereka, sehingga yang meninggal itu akan melihat ternyata betapa besarnya pahala yang dilakukan selama hidup di dunia. Ada sebuah kisah Pak Bu, ya, barangkali pernah aku ceritakan ya. Ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Kenal dengan Sya'ban Bu? Ada pernah? Ada namanya Sya'ban. Sya'ban ini adalah salah satu sahabat Nabi. Apa amalan Sya'ban ini? Amalan Sya'ban ini pertama dia ini paling rajin ke masjid, Pak. Ke masjid tu lah, Pak. Nggak kupit ini ada kupit ke masjid tu lah boleh. Berangkat ke masjid ditanya, Pak. Yang kedua galak berbagi. Yang ketiga mudah kasihan dengan orang. Inilah 3 amalan Sya'ban ini. Nah, ketika beliau, Pak, ya, beliau ini ternyata lagi ke masjid dan suatu ketika beliau ini dicari-cari oleh Rasulullah. Ketika sholat berjamaah, anak ini mulai sholat subuh pada waktu itu, dalam kisahnya itu. Sampai penkomat pun dimulai, Rasulullah masih keliling Pak, mencari Sya'ban. Kemana? Biasanya dia paling rajin ini. Jarang tidak ke masjid. Mana dia nih? Dicari Pak, keliling tidak bertemu. Sampai komat pun berlangsung, Nabi masuk ke dalam dan mengimami sholat subuh. Sebelum dimulai sholat, Nabi katakan, wahai sahabat-sahabat, apakah kalian melihat, apakah ada melihat Sya'ban? Kira begitu. Kata yang lain, tidak ada. Pagi ini lah, tidak ada. Kemarin ada dia nih. Mana dia nih? Ada tak? Di antara sahabat ini yang tahu rumah Sya'ban? Ada. Nah, kelak ingat, habis sholat kita langsung ke rumahnya. Kemana beliau tidak berangkat ini? Selesai sholat berangkat Pak. Bu, singkat cerita sampai ke rumah Sya'ban itu jam 8 pagi Pak, waktu duha. Kira-kira 3 jam perjalanan Pak, jalan keting, jalan kaki deh. 3 jam berjalan kaki sampai ke rumah Sya'ban. Sahabat di rumah Sya'ban, kata Rasulullah, Assalamualaikum. Keluar seorang perempuan dari dalam rumah itu. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah, wahai ibu, apakah ini betul rumah Sya'ban? Betul. Saya ada istrinya ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kami nak nanya kemana Sya'ban pagi tidak nampak ke masjid. Ternyata Pak sama Rasul luar biasa. Kita boleh juga Pak. Lama jamaah kita tidak berangkat masjid, tengok kemana dia. Bapak Ibu jamaah, apa kata istrinya? Wahai ya Rasulullah, suamiku Sya'ban sudah meninggal dunia. Oh ternyata Pak mati penghalangnya sehingga dia ke masjid. Pak sakit masih juga berangkat ke masjid. Luar biasa. Kata istrinya, wahai Rasulullah, ada 3 kalimat yang janggal bagi kami. Ketika Sya'ban mengambulkan napas terakhirnya, Sya'ban mengatakan ada 3 kalimat yang kami belum paham apa maksud kalimat itu. Apakah itu? Kata Rasulullah. Kata ibu itu 1 kalimat pertama, Sya'ban mengatakan, aduh kenapa terlalu dekat. Ternyata nyambung di ayat
Surah Qaf ayat 22 tadi, pada saat itu Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala akan membuka dinding hijab dari penglihatannya. Saat itu dia bisa melihat dengan pandangan yang sangat tajam. Apa? Ditengoknya pahala selama ini berangkat ke masjid. Jadi langkah-langkah ke masjid selama ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sa'ban dalam akhir hayatnya? Ya Allah, andaikan ku tahu pahala ke masjid sebesar ini, ya Allah, kenapa terlalu dekat antara rumahku dengan masjid? 3 jam masih dekat juga. Masya Allah. Maksud saya jangan pulau yang dekat masjid, baik ke Prapto dulu, di Karbawaran baru dekat masjid, jangan pulau. Betapa pentingnya Bapak dan Ibu. Ini Pak, ayyukum ahsanu amala di surah Al-Mulk itu Allah memperlihatkan di antara mereka siapa yang paling baik amalnya. Masya. Yang kedua, apa kata bini wahai Rasulullah? Kalimat yang kedua yang janggal bagi kami. Ketika sama meninggal dunia, dia berteriak, aduh, ngapo tidak segalanya. Ternyata Sa'ban ini pernah dia berbagi, Pak, dengan orang, dia pernah memberikan makan kepada orang yang lapar. Kalau orang lapar itu bersyukur betul Pak dari apa yang dia makan. Ternyata di akhir, ternyata ketika menjelang akhir hayatnya, Allah perlihatkan pahala ketika dia memberikan makan kepada orang yang lapar. Ya Allah, andaikan ku tahu sebesar ini pahala memberikan makan kepada orang yang lapar, maka kenapa aku tidak berikan segalanya waktu itu. Ini Pak. Yang ketiga, apa teriakan Sa'ban? Aduh, kenapa tidak yang baru? Ternyata Sa'ban ini mudah kasihan dengan orang Pak. Ditengoknya Pak nak berangkat ke masjid waktu subuh, ada seorang bocah yang kedinginan Pak. Dia bukakan jaketnya, ya, lalu dia selimuti kedua bocah itu. Kemudian pada saat kematiannya Allah perlihatkan amalan menyelamatkan orang kedinginan. Allah luar biasa Pak. Ini Sa'ban. Allah perlihatkan. Ya Allah, andaikan ku tahu sebesar ini pahalanya, ya Allah, menyelimuti orang yang dengan pada waktu itu, kenapa aku tidak berikan yang baru pada waktu itu? Jadi Pak kata dari munte, kalau ada yang kedinginan, jasus selimut lang aja mau. Kira itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jamaah, apa judulnya ini? Ya, artinya betapa penyesalan, betapa besar penyesalan orang yang banyak amal aja penyesalan, apalagi yang tidak punya iman sama sekali. Nah Bapak dan Ibu jamaah, ternyata akhir hayat itu pertama Allah lihatkan di antara kita amal-amal kita. Kemudian Allah memperlihatkan betapa besar ibadah, amal, ibadah, pahala yang kita lakukan selama hidup, seperti Allah ceritakan tadi, seperti kisahnya sahabat Nabi yang namanya Sya'ban. Bapak Ibu jamaah, ya, kemudian berikutnya ketika ruh itu berangkat Pak, ribuan malaikat menyambut ruh yang baik itu. Ribuan malaikat Pak. Oh malaikat itu kan cuma ada 10. Yang wajib kita imani aja yang 10 tuh Pak. Belum pasukannya, belum pasukan, belum staf-stafnya. Ada staf-staf kan Pak Lurah aja, ada staf. Malaikat pun ada stafnya Pak. Disambut Pak, roh yang baik tadi berteriak malaikat satu, oh kagum tegalau roh dimone, katanya kan. Roh siapa deh? Roh Pak Lurah. Ngapo? Ini dia ndak ngambil anu tadi SKT kata. Bukan titipan, bukan telur aja kaman. Jadi begitulah Bapak dan Ibu jamaah. Itu kalau ruh yang harum Bapak Ibu jamaah, ternyata begitulah Bapak dan Ibu jamaah. Betapa harum, betapa semangatnya. Malaikat pun menyambut Pak, menyambut, bayangkan Pak. Jangankan kita Pak mengucapkan selamat, ya malaikat Pak, manusia aja mengucapkan selamat itu senangnya kan. Ibu ulang tahun diucapkan selamat orang doa, oh senang luar biasa. Apalagi malaikat yang menyambut kita Bapak dan Ibu. Itu kalau yang baik, kalau yang buruk macam mana Ustaz? Begitulah Bapak dan Ibu sebaliknya. Ya, ketika ruh tadi busuk pun berangkat Pak, malaikat pun bertanya, bukan dia hanya mendapatkan ya dosa dari disebutkan keburukannya, bahkan 7 keturunannya pun, kakek nenek pun akan mendapatkan dosa-dosa itu. Allahu Rabbi. Nah, maka Bapak dan Ibu jamaah, maka kita ini tentu ya kalau
kita ndak masuk surga, jangan suka ajak anak-anak kita. Kok Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ajaklah, jauhkanlah diri dan keluargamu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, maka Bapak dan Ibu jamaah, ya, insyaallah dengan senantiasa dekat kepada Allah, perbanyak zikrul maut, kita oleh Allah diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kematian adalah ketentuan Allah. Sering saya sampaikan di mana-mana, Pak. Kalau ulang-ulang saya sampaikan, Pak. Ini kaji ulang saja untuk mengingat kita kepada kematian. Ada mati, ada maut, ada ajal, ada rojiun. Apa bedanya ini? Kalau mati dengan maut, Pak. Kalau maut tuh habis segala, Pak. Kalau mati belum tentu habis. Dia masih hidup tapi lah mati. Banyak. Mati namo, mati kartu, mati angwa, mati lupa. Gara pupit 5 bulan itu ceramah, Pak. Gara pupit mati lupa. Dia nih. Ini Bapak dan Ibu jamaah. Masalah hidup ini pasti, Pak. Musibah itu pasti. Tidak ada orang yang tidak diuji, Pak, dalam hidup ini. Dan mati ini konsekuensi hidup. Cuman yang jadi masalah adalah Pak, Bu. Tapi Bapak Ibu, yang salah adalah kadang-kadang kita menyikapinya. Meninggal orang kita cintai, larut-larut dalam kesedihan, seolah-olah kita akan kekal hidup selama-lamanya. Padahal kita tuh akan kembali juga kepada Allah. Hari ini kita dapat kabar gembira saudara kita meninggal dunia, tapi suatu saat saudara kita dapat kabar gembira tentang kematian kita. Inilah kehidupan kita. Larut-larut sedih, cak berentak, ditinggal ke laki, ya Bu, tinggal ke bini, oh sedih tegalau. Nah, ini apa mulai tidak ikhlas itu. Sampai-sampai ya tidak nak ibadah lagi. Ini Bapak dan Ibu dengan salah. Nah, apalagi dengan musibah. Ya, silakan Bapak Ibu jamaah. Nah, maksud saya jangan lebih takut kita kepada makhluk daripada takut kita kepada Allah. Sebab ending kehidupan ini ada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan terjadi kematian melainkan atas biiznillah. Kematian Allah yang menentukan. Tidak ada kita yang tahu, Pak. Kapan kita skenario mati tidak tahu, Pak. Cuma kita harapnya husnul khotimah. Maka jago iman kita. Husnul khotimah ini apa? Zikir kita jangan lepas. Wudhu kita jangan lepas. Itu. Ibadah kita terus. Husnul khotimah itu. Mana ada ustaz? Ngapo? Ada preman mati di masjid ini. Siapa mana statusnya nih? Husnul khotimah atau su'ul itu nih? Dia kata macam mana itu? Tengok demi tengok, teliti, ternyata preman ini masuk dalam masjid, membongkar celengan, lempar orang mati. Oh, gitu. Walaupun mati itu di masjid. Nah, jadi Bapak dan Ibu jamaah, jadi husnul khotimah ada namanya su'ul khotimah. Gitu. Yang kita rajin husnul khotimah mati dalam keadaan baik. Husnul itu adalah baik, hasanah. Khotimah, khotim ditutup, Pak Bu. Jadi ditutup kehidupannya dengan cara baik itu. Nah, maka Bapak dan Ibu jamaah, ya. Jadi kematian ini atas biiznillah. Nah, kita jangankan covid tanpa gejala nih kan. Mati pun jangan disangkut kita, masih sehat, tidak ada gejala ini. Berangkat, Pak. Jadi mati juga ya bukan harus sakit lama, tidak, Pak. Kalau Allah berkehendak, banyak orang tadinya sembahyang subuh pagi balik, cuman merumput ya, balik merumput alaman sebentar, cuman tertusuk duri dikit, Pak. Itu keluar darah, itu bawa ke rumah sakit, ternyata meninggal dunia. Ini hanya sekedar asbab aja. Kita tidak tahu sebab dari kematian, kita tidak tahu itu. Nah, maka Allah yang punya kehendak atas kematian kita. Nah, tentu kita menghadapi kematian ini, tentu kita harus sabar. Inilah untuk keluarga kita. Apa? Ridolah atas musibah ini. Nah, almarhumah ini umur berapa nih? 83. Ini tercatat ini. Ini bisa lebih, bisa kurang ini, Pak. 83. Namanya orang dulu, Pak. Masa lalu ini jarang-jarang yang tepatnya tuh, Pak. Kalau masa kini, tepat, Pak.
Karena ada akta kematian dari akta kelahiran itu kan. Kalau mak masa lalu mana ada akta kelahiran? Tidak ada. Ya. Ada mak masa lalu ya ada mak masa kini namanya Pak. Umur berapa? 1 sampai 30. 30 sampai 60 itu mak masa lalu. 60 sampai 100 mak hampir lalu. Nah, ibu yang mana itu? Nah, kalau kita lampir lalu itu ya Bapak dan Ibu jamaah, apa bedanya mak masa dengan mak masa kini ini? Apa jauh bedanya? Kalau mak masa lalu itu Pak, ya keluar dari lisannya itu adalah bimbingan agama kepada anaknya. Dia betul-betul jago, Pak, masa lalu betul-betul jago Pak. Ya, makanya kita hari ini Pak, kenapa kita ini sehat? Kenapa kita ini rezeki lancar, usaha lancar? Belum tentu karena amalan kita, tapi doa dari ayah ibu yang senantiasa ikhlas mendoakan kita. Ini sesungguhnya Pak. Dan mohon maaf, anak kita kelak berhasil itu ya bukan doa amal, tapi doa kita bapak ibunya yang senantiasa ikhlas mendoakan anaknya. Mak tuh Pak, Pak masa lalu tuh, ingat kami dusun Pak. Idaknya ndak dia. Kalau ada makanan yang tidak jelas, Bu. Ya, subhat ya. Tidak jelas, Pak, statusnya halal atau haram, tidak jelas, Pak. Makanya Pak dia pastikan ya, teringat yang kami bikin kecil, Pak. Jadi dapat rambutan 9 karung gitu. Pakai sepeda, Pak, balik. Bawa sampai ke rumah sepucuk, ke rumah tinggi-tinggi kan. Apa kata Pak? Dari mana rambutan ini, Nak? Dikasih nenek, Pak dekat musola tadi itu. Nyai tidak baca manjat, nyai juluk-juluk, banyaklah daun gugur daripada buahnya. Disuruhlah kami manjat, naiklah manjat ini. Dapat sekarung, setengah sarung seorang ke nenek itu. Iya nih ya, melak kita ke rumah nenek. Iya nih, apa yang nenek itu ngasih Pak? Ini betul-betul dijago, jangan anaknya makan makanan haram Pak. Baik rumah nenek, nenek yang ngunjung rambut pada anak. Iya, aku ngasih tadi ngapo? Lah, kira mali dan sebagainya. Wida, aku yang ngasih. Ah, makanlah anak aja dedekku makan. Makan. Coba masa kini tanya, di mana kami rambutan nak? Malik Pak, lah kedikit cuma ini. Nah itu Pak, nah itu seharusnya bagaimana kita teliti. Ibu, kalau ada barang bawa anak-anak dari mana ngambil ini? Siapa punya? Minta dulu. Ini pendidikan Pak, supaya dia begitulah. Mama zaman dulu luar biasa Pak pendidikannya kepada anak tuh. Ingatnya lagi nampi beras mak tuh nyanyi. Tidak sekolah mak tuh. Dukun mohon maaf beranak tuh. Akper mano lo saya tidak tahu akper mano. Tapi ini bisa. Ngapa? Allah yang memberikan izin kepadanya. Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Allah yang memberikan hidayah. Ini adalah hidayah Allah. Emak zaman dulu tuh ingat napi beras itu. Nah, napi beras menyanyi dia. Anak lagi mungut atta beras Bu. Di punguknya sebuah nyanyi mak tuh pada zaman dahulu kalau ngapo mak kata anak lahirlah seorang rasul. Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Maknya siapa tuh mak? Aminah ibu. Nah Siti Aminah ibunya. Luar biasa. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Tinggalnya di mana mak? Di Madinah tempat tinggalnya. Masa lalu. Mak zaman dulu tuh. Anaknya tahu sekali bernyanyi 3-4 nama nabi, nama mak, nama bak tinggalnya dapat pelajaran. Mak masa kini poin apa lagunya? Bunuhlah aku. Kenapa bunuh-bunuh? La ilaha illallah. Kata anak menjadi apa aku suruh bunuh. Lu nyanyi tuduhlah aku kan sepuas hatimu kan. Tuduhlah aku jika perlu. Ini lagunya. Ya Bapak dan Ibu jamaah itu. Nah maksud aku Bapak dan Ibu ya jangan sampai bolehlah kita ikut dan sebagainya. Cuman iman ini harus ada nyangkut. Nah kepada keluarga yang tinggalkan ibu ini jasa ibu ini luar biasa Pak. Maka saya katakan Pak kepada anak-anak saya Pak ketika saya mengajar Pak apa kecil saya Pak kalau kita nak berdebat ke orang tua kita tidak akan menang gitu. Ada saya selesaikan tidak pisah sama istri ini ngapo bak mak kami tidak pernah menghargai kami berbuat baik salah kita minta bak mak kita menghargai kita tuh tidak kebakal kita menghargainya. Ya ngapa tidak pajak menghargai? Nyanggap kita tuh kecil itulah. Yang nganggap kita besar itu orang lain Pak.
Yang nganggap kita hebat orang lain. Kalau orang tua gitu jarang atau anaknya hebat, Pak. Ngapa? Dia tahu masih kecil itulah, model-model itulah. Kenapa? Dia yang membesarkan kita. Nah, cuman kalau kita minta dia menghargai kita, sulit, Pak. Tapi kita lah menghargai mereka itu. Ini kadang-kadang nak nuntut macam mana maknya patuh dengan kita. Ini hal yang salah luar biasa. Aku gitu kepada orang tua kita. Nah, ini Bapak dan Ibu jamaah. Nah, persoalannya ibu ini sudah meninggal itu. Bagaimana cara membahagiakan? Masih bisa. Ya, apabila mati anak Adam, ingko akan terputus segala amal kecuali 3 hal. Apa? Sedekah jariah, ilmu manfaat, dan doa anak yang soleh. Ini yang dilakukan ini. Kalau tidak sedekah, Ustaz kami tidak punya duit lah. Masuk tidak punya duit seumur hidup gitu. Atau mungkin lah tidak punya duit karena miskin barangkali. Masuk tidak punya baju gak selembar. Sedekahlah bajunya. Nah, cuman Bapak dan Ibu ingat, semakin tinggi kayu, semakin tinggi pohon, angin semakin kencang. Apa maksudnya? Semakin kita rajin bersedekah tuh, semakin banyak orang, Pak, ya, supaya kita tidak ikhlas. Itu banyak macam-macam. Ada ngapo? Ya, menjauh kain kemarin ngesan kau. Berhentilah. Dijadikannya pengelap kayak bapak kamu ini. Makanya Pak kita tabayun. Ya, tabayun, Bu. Tabayunnya kok cross check kebenaran. Jangan langsung marah. Nah kadang-kadang kita tidak kuat. Ya nih, udah jadi pengelap. Dia tengok, oh iya nih, apa ini? Pagi kita agak mana dikit. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Ngapo yuk? Agak mana nih ngangat pagi nih? Oh tidak. Pokoknya lah masuk dulu. Tidak dia masuk dulu. Kita ngobrol dulu. Apa cerita pagi ini katanya? Kok marah-marah pagi ini ngapo? Ada apa? Kata jemu kain kami injuk kami jadi pengelap. Kata sapu. Ya kata jemu. Dibuka lemari. Dibuka lemari. Ini kan kain bapak kamu dulu. Mereknya ini, ukurannya ini, dan warnanya ini. Inilah yang aku pakai kalau semayang tuh kata bapak tuh. Yang pengelap tuh apa tuh? Semegi katanya. Miri. Kita lah marah-marah. Makanya Pak ada namanya tabayun. Terus cek kebenarannya. Jangan langsung gitu Pak. Makanya Bapak dan Ibu jamaah, kita jangan ndak dipanas-panasi orang. Cek dulu itu. Ibu nengok WA suami gitu, agak miring lagi, udah pas misalnya itu bacanya. Iya, cek dulu, iya dan apa tidak ini nih. Ini kadang-kadang pas terbaca langsung dimpaskan, enak aja. Bini aku tidak negur 3 hari Pak, 3 malam. Ya ngapa ini? Mulai banyak, bonus banyak. Ngapa? Kanci ada, ngapa merengut macam ni? Kina WA tu lah. Mana WA ni? Kunci ada apa ni? Waktu itu malam tu ni, 3 malam kemudian ada ni ibu-ibu ni WA. Jadi jamaah majelis taklim ni maklumlah ibu-ibu. Aku paling dekat-dekat ibu-ibu majelis taklim. Yeah. Jadi apa yang kata ibu? Ibu ni udah melahirkan. Dia minta tolong berikan nama untuk anak ni. Cuman dia salah menginformasikan. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah anak kita lahir. Ya salah nelipung tuh. Ini cek anak kita. Anak kita tetap apa-apa tuh. Jadi masalah ya model ini. Nah maka Bapak dan Ibu, ya, kalau ada tabayun, cross check. Nah maka Bapak dan Ibu jamaah, insya Allah dengan cross check ini kita lebih lapang. Ketimbang buruk sangko terus, ya. Buruk sangko terus Bapak dan Ibu, ya. Hidup tidur kita negara itu. Padahal itu, ya tadi orang salah menyampaikan. Nah maka lama namanya tabayun ini tadi. Nah kalau Bapak Ibu kepada keluarga doakan almarhum dan sedekah untuk almarhum ini, almarhumah. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan doa dan sedekahnya untuk almarhumah yang tenang di alam barzah. Amin ya robbal. Amin ya Nah, robbal alamin. kalau tadi saya sampaikan tentang maut, pemutus dari kenikmatan dunia, ada ajal seluruh makhluk hidup itu pasti merasakan batas akhir kehidupan. Kemudian terakhir adalah apa? Rojiun. Apa ini rojiun? Nah inilah untuk orang yang beriman termasuk almarhumah, dia kembali kepada Allah.
dari kami mereka berasal dan kamilah menciptakannya, kata Allah. Dan sungguhnya kamilah akan mengeluarkan mereka di waktu yang lain. Kapan? Kita akan dibangkitkan di hari masyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir inilah untuk kita, Pak Bu. Dunia ini adalah sementara, Bu. Akhirat selama-lamanya. Jadi tidak ada yang kekal hidup ini, Bapak dan Ibu. Kita akan pasti kembali kepada Allah. Lalu bagaimana dengan pelajaran akhirat? Yakinlah, Pak. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Allah pasti balas kebaikan dengan kebaikan. Tidak ada cerita, Pak. Oke lah, pengawasan manusia terbatas, pengawasan suami terbatas, laki tidak pernah nengok kita sedekah, atau mungkin orang terdekat yang kita banggakan. Tapi Pak, Allah yang maha mencatat dari ibadah kita. Maka Bapak Ibu dapat dipungkiri, pengajaran akhirat tidak pacak dipungkiri, Pak. Di dunia ini barangkali masih pacak rekayasa. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Pacak bisa jadi A pacak B, B pacak A dan sebagainya. Tapi di akhirat A itulah Pak, tidak pacak rekayasa. Mengajar akhirat namanya Pak. Allah mengawasi kita melalui 4 hal. Apa? Allah nginak langsung gitu nih Pak malam ini. Yang kedua, balik malaikat muka dan nakir. Malaikat Pak yang mencatat amal baik buruk kita. Yang ketiga, panca indera kita, tangan, kaki, kepala kita. Di akhirat nanti akan diminta jawaban. Wa tashhadu arjuluhum, sebagai saksi Pak atas perbuatan selama hidup di dunia. Yang keempat, apa Pak? Yang keempat ini kelak di akhirat Pak. Tidak percaya juga kata Tuhan. Model inilah amal kamu di dunia. Masih tidak percaya, masih mengaku gitu. Kita hidup ke video clear. Terus video clear, jejak rekaman hidup kita, sejak dilahir sampai ke mati Pak. Termasuk malam ini ada kalau video clear baru. Diputar ke layar lebar di akhirat Pak. Masa kena hilang. Oh ya dunia aku semayang itu nah terawih kemari di situ. Waktu itu aku pemesker kata ada bola nah. No, kata galau Pak. Takziah ada banyak yang ngantuk tuh nyelaku lah itu. Kita kena di akhirat dulu ada. Maka Bapak dan Ibu jamaah jaga sholat kita dan sedekah jangan sampai ya selagi bisa. Nah Bapak Ibu keluarkanlah infak sedekah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selamat di akhirat. Amin ya rabbal. Kita dapat sampaikan terkhusus almarhumah Ibunda Yaqoba Aini binti Muhammad Yusuf Yahya. Kembali pada wabi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sudah menonton. Semoga berkah, mendapatkan ilmu dan pahala. Amin.